Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan renungan kita, apa saja yang harus kita bereskan agar kita bisa selaras dengan firman Tuhan. Adalah sebuah kebohongan apabila kita berkata, "Aku tidak bisa mengendalikan pikiranku. Pikiranku menguasai diriku." Saudara, kita harus berhenti beralasan kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Mengapa? Dalam Filipi 4 ayat 8, firman Tuhan memerintahkan kita untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dalam Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung." Di sini sekali lagi saya katakan, bahwa Tuhan bukan sekedar berkata-kata atau menyarankan, tapi Tuhan memerintahkan. Tuhan memerintahkan kita untuk memikirkan yang benar, seturut firman-Nya. Kita harus membuat keputusan untuk memilih apa yang kita pikirkan, bukan membiarkan pikiran kita semaunya. Benar dikatakan bahwa kita diserang dalam pikiran. Pikiran itu adalah medan peperangan kita. Pikiran bukan tempat untuk bermain-main. It's not our playground. Sebagai pengikut Kristus, roh kita terhubung dengan Roh Kudus. Dengan itu, roh kita menjadi semakin kuat oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Perlu kita ketahui bahwa kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Pikiran itu mengikuti mana yang lebih kuat. Apakah roh kita lebih kuat atau daging kita yang lebih kuat? Waktu roh kita lemah, pikiran jiwa kita akan mengikuti daging kita. Di situ pikiran jiwa kita menjadi lemah dan negatif. Tapi waktu kita konsisten membangun roh kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, pikiran kita akan tunduk di bawah firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Gambarannya adalah seperti ini, saudara. Kita tahu sebuah negara itu punya aturan untuk menjaga perbatasan wilayahnya. Tidak sembarangan orang bisa keluar masuk ke sebuah negara. Ada ketentuan, ada regulasi yang dibentuk. Itu semua punya tujuan agar negara tersebut terhindar dari ancaman atau kejahatan. Sama halnya dengan pikiran. Pikiran kita bagaikan benteng pertahanan yang harus kita jaga dan kendalikan. Kita harus membangun batasan untuk kita bisa kendalikan pikiran kita dari kebimbangan, ketakutan, setiap hal yang negatif. Karena semua itu akan menjadi ancaman bagi hidup kita. Langkah berikutnya adalah kita harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan sebanyak mungkin. Mulai dengan membaca firman Tuhan setiap hari, ambil waktu untuk merenungkan firman itu. Kita juga bisa menambahkan dengan mendengarkan podcast rohani, baca buku-buku rohani. Tujuannya adalah supaya pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran, dan Roh Kudus oleh kuasanya akan mengubah semua itu menjadi hidup. Di mana cara pandang kita diubahkan, dan itu akan mentransformasi hidup kita. Jadi saudara, mari kita mulai memperhatikan apa yang kita isi masuk ke dalam pikiran kita. Mungkin ada banyak hal kecil yang tanpa kita sadari, atau mungkin kita anggap remeh sebelumnya. Dan itu bisa mencemarkan pikiran kita. Bisa dari masa lalu, trauma, atau bahkan mungkin kebenaran yang salah, yang merupakan pembenaran akan diri sendiri. Dan banyak hal yang lain. Begitu banyak informasi di zaman ini yang kita bisa dengar, tapi yang boleh kita izinkan masuk dan kita simpan di dalam pikiran kita, itu hanya kebenaran firman Tuhan.
Mulai buang eliminasi pikiran-pikiran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dinyatakan murid Kristus bila kita tinggal di dalamnya, dalam firman-Nya dan mentaatinya. Immanuel, Tuhan berserta dengan kita.